Tim CBI sedang menyelidiki kematian aktivis anti-sekte visualis bernama Gabriel Meadows. Dia dibunuh dan dicuri oleh orang yang berbeda. Dari asumsi forensik, pencuri membersihkan bercak darah dan sidik jari sebelum polisi datang. Namun hanya laptop saja yang dicuri dan pergi dengan tergesa-gesa. Jane merasa tertarik dengan orang yang meluangkan waktu membersihkan darah dan sidik jari itu. Di depan para polisi yang ada di TKP, Jane mulai berdebat dengan Teresa dengan melontarkan salah satu yang diajarkan visualis. Blind you. Use your eyes. Your eyes are the gateway to truth. Tentu Teresa tidak mengerti, tapi Jane melihat satu petugas yang mengerti kata-kata Jane tadi, yang artinya petugas itu adalah anggota visualis. Dialah yang membersihkan TKP sebelum semuanya datang. Dia lalu berusaha kabur, tapi dengan mudah petugas lain menangkapnya. Sticks and stones may break my bones, but names will never hurt me. Esoknya di CBI, susah rasanya untuk membuat anggota visualis membuka suara. Untungnya, ketua visualis, Brad Stiles, datang untuk mengetahui mengapa anggotanya ditahan oleh CBI. Stiles pun dibawa untuk menemui anggotanya. Anggotanya itu bernama Downs. Mengaku tidak membunuh Meadows, namun tidak menampik membersihkan TKP atas kemauannya sendiri demi melindungi visualis dari Meadows yang dulunya adalah mantan visualis yang berpindah haluan. Dan juga berbicara tentang laptop, Downs mengatakan dia tidak melihat laptop di meja Meadows. Sulit dipercaya, namun Jane melihat Downs berkata jujur. That's the truth. Sedangkan di sisi Rigsby berbicara dengan David Bisbings, rekan korban yang baru tiba dari luar kota. Dari sini diketahui, Meadows dulu adalah anggota visualis dan pergi setelah orang tuanya meninggal 5 tahun yang lalu. Sayangnya, adik perempuannya masih di sana, dan sejak itu ia mendedikasikan waktunya untuk mengungkap identitas sekte tersebut dan berusaha mengeluarkan adiknya. Lalu mengapa Meadows baru dibunuh sekarang? David mengira itu karena Meadows telah menelusuri lebih dalam kalau Brad Stiles dulu membunuh pesaingnya untuk menduduki posisi ketua visualis di awal-awal sekte itu dibentuk, namun lolos begitu saja. You dig up any evidence? He told me last week he was close. Now he's dead. Setelahnya, Teresa mendapati kalau Stiles tidak memiliki alibi kuat pada malam pembunuhan Meadows. Rigsby lalu muncul memberitahu kalau Cho dan Van Pelt menemukan pakaian yang penuh darah, di mana pakaian itu ditelusuri ternyata milik Brad Stiles. Teresa pun berniat hati-hati untuk menyelidiki Stiles yang memiliki sekte visualis. Namun Jane menawarkan untuk tetap menemui Stiles sama seperti calon tersangka lainnya. Let's get a stick and go and poke this 900-pound gorilla. See what happens. Sampai di visualis, di suasana makan bersama, Stiles mengenalkan mereka dengan Charles Leben dan Jason Cooper, dua letnan kepercayaan Brad Stiles. Teresa menunjukkan bukti untuk membawa Stiles ke CBI, namun pengikut visualis mulai berdiri seakan tidak membiarkan Stiles dibawa oleh CBI. Stiles lalu menenangkan pengikutnya dan memilih untuk bersedia dibawa ke CBI. Everyone, no cause for alarm. Sampailah di ruang interogasi. Stiles mengakui pakaian tersebut miliknya, tapi tidak tahu mengapa pakaiannya ada di tempat sampah dekat dengan kantor Meadows. Dia juga menyangkal telah membunuh pesaingnya dulu karena pesaingnya tewas kecelakaan, bukan dia yang membunuhnya. Intinya, Stiles ingin mengatakan mungkin ia dijebak oleh pelaku. Teresa bertanya mengapa. Stiles mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan pengambil alihan kekuasaan. Keep insisting that I did, then. Gonna have to lawyer up. Teresa lalu kembali ke ruang utama. Van Pelt melaporkan data forensik, mendeteksi bercak darah di pakaian Stiles, golongan darahnya sama dengan Meadows. Tapi mereka butuh 3 hari untuk memberikan hasil yang sempurna. Teresa tidak bisa menunggu selama itu, jadi dia memerintahkan untuk mencari bukti lain. Van Pelt akan menggeledah rumah dan kantor Stiles dengan surat perintah. Rigsby akan menemui Randall Parker yang diketahui adalah mantan anggota visualis yang menjadi sumber informasi Meadows tentang visualis pada saat
dulu. Sedangkan Teresa sendiri akan pergi menemui adik perempuan Meadows di kampus yang didirikan Visualis. Sementara di sisi Jane, dia menemui Styles di ruang interogasi. Dia membahas tentang pesaing Styles lebih dulu. Jane yakin Styles membunuhnya, tapi tidak lewat tangannya sendiri, namun lewat anggotanya. Styles pun berpindah topik dengan mengatakan hal-hal yang bersifat rahasia. Mulai dari bagaimana Jane memanfaatkan Red John untuk membunuh Panzer, sampai Rosalind Harker yang sekarang di bawah perlindungan FBI karena Red John kembali menemuinya. Jane tidak membahas bagaimana Styles tahu tentang itu, tapi lebih tertarik dengan Styles yang menurutnya bukan pelaku pembunuhan Meadows, namun tidak terlihat meminta bantuan sama sekali. Sayang, pengacara Styles datang mengakhiri situasi yang mulai menarik. Pindah ke sisi Teresa, bertemu dengan Nora Hill, dekan kampus Visualis, yang akan membawa Teresa menemui Jesse, adik dari Meadows. Sampai di ruang perpustakaan bertemu Jesse, ia tampak sedikit marah karena kakaknya meninggalkannya di sini dan sudah menganggap Visualis sebagai keluarganya. Namun, Teresa tidak menelan pernyataan itu mentah-mentah karena gerakan Jesse yang selalu melihat ke arah Nora seolah-olah pernyataannya berbalik dengan kenyataan. Sekarang pindah ke sisi Risby menemui Randall Parker yang diketahui adalah informan Meadows tentang kematian pesaing Styles yang diketahui bernama Timothy Farragut. Yang Parker tahu, saat menjadi anggota Visualis, Farragut adalah pemimpin Visualis yang tidak minum alkohol. Tapi kecelakaan yang membuatnya meninggal justru berhubungan dengan alkohol. Parker yakin Styles lah yang memanipulasi laporan itu karena setelah Styles menduduki kursi pertama, Visualis mulai berubah haluan menjadi sekte agama sendiri dari yang awalnya hanya komunitas umum seperti biasa. And you think that Brett Styles killed him too? You bet I do. Sementara di sisi Van Pelt, dia mengunjungi Styles di ruang tahanan sementara. Ia ingin menanyakan tentang barang-barang milik Styles. Styles mengatakan ia tidak memiliki barang-barang apapun atas namanya, termasuk rumah dan mobil. Di tengah itu, Styles melihat Van Pelt memiliki emosi yang terpendam. Ia mulai merasuki pikiran Van Pelt, menyarankannya untuk memejamkan mata dan mengajarkan cara Visualis menenangkan pikiran. Meskipun Van Pelt tidak percaya, setelah meninggalkan ruangan, Van Pelt mencoba mengikuti saran Styles yang ternyata berhasil meredakan emosinya. What do you know? Sekarang pindah ke sisi Jane yang kembali ke Visualis. Ia menelpon Teresa menjelaskan alasannya datang ke Visualis karena ingin tahu mengapa Styles menikmati sebagai tersangka di kasus ini. Jane lalu masuk ke dalam, kebetulan bertemu dengan Charles Leben, rekan kepercayaan Styles. Dengan berbohong, Jane membuat situasi untuk mengumpulkan semua petinggi Visualis atas nama Brett Styles. Kemudian saat semua sudah berkumpul, Jane langsung menduduki kursi Styles dan menjelaskan alasannya mengumpulkan mereka di sini, yaitu: pertama, ia ingin melihat siapa pengganti Styles jika Styles benar-benar masuk dalam penjara. Para petinggi menjawab, Styles tetaplah pemimpin mereka. Besok, para petinggi lainnya akan mengadakan rapat tentang apa yang harus dilakukan tentang kursi pertama itu. Lalu, Jane terakhir melontarkan pernyataan, yaitu menuduh salah satu dari para petinggi Visualis telah menjebak Brett Styles atas pembunuhan Gabriel Meadows. Meskipun kemudian ia mengatakan tidak ada satupun dari mereka menjebak dan menyarankan mereka untuk melanjutkan keputusan mereka tentang Styles besok. Malamnya di CBI, Risby merangkum seluruh skenario dari Parker. Pada akhirnya tidak ada bukti kalau Styles membunuh Farragut. Namun, jika Meadows tetap meneruskan penyelidikan itu, ia pasti memiliki sumber lain dari dalam Visualis. Van Pelt menawarkan diri untuk menanyakan langsung pada Styles. Teresa mengizinkan, namun khawatir melihat Van Pelt mengaku mengikuti saran Styles yang berhasil meredakan emosinya. Okay, take another run at him, but be careful. Alright. Sampai menemui Styles, Van Pelt tidak mendapati Styles membunuh Farragut. Justru Styles yang sekarang membalik keadaan
karena kenyataannya Van Pelt pernah membunuh mantan tunangannya. Styles menyanjung Van Pelt dan bertanya bagaimana rasanya membunuh seseorang yang dekat dengannya. Lalu ia menawarkan Van Pelt bagaimana menunjukkan cara untuk melupakan hal itu dengan tenang. I can teach you. Di ruang utama, Jen sudah kembali. Setelah teorinya selaras dengan tim kalau Meadows mendapat informasi dari orang dalam visualis, ia punya trik untuk menangkap pelaku. Meminta bantuan Van Pelt yang baru kembali untuk mengedit foto, sedangkan Teresa diminta untuk memanggil pengacara Styles nantinya. Kemudian, setelah semua sudah selesai, rencana dijalankan. Teresa menunjukkan foto Styles yang keluar dari kantor Meadows di malam kejadian yang tertangkap CCTV lalu lintas. Jadi, CBI akan menetapkan Brad Styles sebagai pelaku pembunuhan Meadows, sedangkan pengacaranya diminta pergi oleh Styles untuk memberitahu visualis tentang statusnya. Setelah semua pergi, Styles tahu Jen ada di balik kaca interogasi, jadi ia memanggilnya. Jen lalu masuk ke ruangan dan disambut dengan Styles tahu foto itu palsu dan dibuat oleh Jen. Jen sendiri hanya meneruskan perbuatan Styles yang sengaja menjadi tersangka pembunuhan Meadows. Styles akhirnya mengaku kalau pakaiannya sengaja ia taruh di dekat kantor Meadows. Sedangkan bercak darah, ia dapati dari sumber terpercaya dan sebenarnya bukan darah Meadows, hanya golongan darah yang sama dengannya. Tujuan Styles yaitu ingin melihat siapa yang ingin merebut kekuasaannya. Karena belakangan ia melihat para petingginya seolah ingin menjadi lebih kuat darinya. Jen sudah tahu, maka itu ia membuat tujuan Styles terwujud. I did it to catch the killer. You coming? Where are we going? Crash the party. Sedangkan di visualis, rapat darurat dilakukan. Charles menyarankan Jason Cooper sebagai pengganti Styles. Para petinggi mayoritas setuju kecuali Nora Hill yang masih menganggap Styles tetap menjadi pemimpin visualis. Beberapa saat kemudian, Teresa, Jen, dan Styles sudah muncul dan masuk ke ruang rapat di mana Jason Cooper menduduki kursi pertama. Para petinggi terkejut dengan kemunculan Styles, dan dari sinilah Styles tahu kalau Jason Cooper adalah orang yang ingin menduduki kursi pemimpin. Setelah Styles kembali menduduki kursinya, Jen mengambil alih situasi. Ia ingin tahu siapa saja yang menyetujui Jason sebagai pengganti Styles. You did. And you? Ternyata nyaris semuanya menyetujui hal itu. Hanya satu orang yang tidak setuju, yaitu Nora Hill. Nora sangat yakin kalau Styles akan kembali ke visualis. Namun, pernyataan itu justru bumerang baginya. Karena sudah jelas Jen yang membuat situasi Styles sebagai pelaku pembunuhan. Shouldn't you have sucked up to the new boss like the rest of these folks? Tapi bagaimana bisa Nora satu-satunya yang yakin Styles tidak bersalah? Itu tidak lain karena Nora adalah pembunuh Meadows. Ia tidak bisa memberitahu yang lain kalau Styles tidak bersalah dan akan kembali ke visualis. Jadi dia harus menjadi orang yang tidak setuju Styles diganti agar menutupi perbuatannya. Dengan rencana yang dilakukan Jen, Nora tidak bisa mengelak dan langsung menampar Styles menunjukkan kebencian terhadapnya. Damn you for what you turned me into. Pelaku pun terungkap dan Styles mengetahui kalau orang-orang kepercayaannya ternyata menginginkan ia digeser dari kursi kepemimpinan. Setelahnya di ruang interogasi, Nora mengaku sebagai informan Meadows untuk menjatuhkan Styles. Sampai di malam kejadian, Meadows tidak percaya dengan informasi Nora dan mengancam akan membocorkan siapa yang menjadi sumber informasinya. Niat Meadows ingin Nora mengatakan hal sebenarnya, namun kenyataannya Nora juga tidak yakin Brad Styles sebagai pembunuh Farragut. Karena merasa Meadows akan benar-benar membocorkan rahasia itu, Nora memilih untuk membunuhnya. Kasus selesai. Di balik kaca interogasi, Styles diizinkan Van Pelt untuk melihat pengakuan Nora. Setelah mendengar itu, Styles mencoba kembali untuk menarik Van Pelt ke visualis. Namun pada akhirnya Van Pelt menolak tapi berterima kasih atas saran-saran yang diberikan Styles. Thanks anyway. Sedangkan di ruangan Teresa, ia memanggil Jesse.
Karena Teresa tahu Jesse sebenarnya memperdulikan kakaknya, ia memberikan laptop Meadows yang ternyata terdapat rekaman sehari-hari Meadows menceritakan bagaimana perbuatannya saat ini hanya untuk menarik keluar Jesse dari visualis. Teresa pun meninggalkan Jesse yang ingin melihat rekaman kakaknya lebih lama. Lalu scene penutup. Jen menemui Stiles yang akan meninggalkan CBI. Berkat Jen, Stiles tahu siapa saja orang-orang di visualis yang tidak setia. Jadi dia merasa berhutang budi pada Jen. Tidak seperti biasanya, Jen menekankan pernyataan Stiles tadi. I owe you. You do.